Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjut. Fayajibu 'alaika an tuhibbahuma wa tuti'ahuma wa tahtarimahuma, gitu ya. Wa tahtarimahuma litanala ridahuma alladhi huwa asasun najahi fid dunya wa miftahun najati fil akhirati. Maka wajib atasmu apa? Kan tadi di atas sudah ada latar belakangnya. Ini namanya latar belakang. Bahwa bapak dan ibu itu sebab keberadaan kita. Bapak dan ibu sebab keberadaan kita. Ibu, dialah yang mengandung kita dan dialah yang melahirkan kita. Sedangkan yang menghidupkan kita dengan cara menafkahi atau memberikan pendidikan baik jasmani maupun rohani itu adalah bapak atau ayah. Oleh karenanya, di sini baru balasnya. Oleh karenanya, fayajibu 'alaika, maka wajib atasmu an tuhibbahuma, mencintai keduanya. Wa tuti'ahuma, dan mentaati keduanya. Wa tahtarimahuma, dan menghormati keduanya. Untuk apa? Litanala ridhahumal ladzi huwa asasun najahi fid dunya. Agar engkau memperoleh ridho keduanya, ridhallahi fi ridhal walidain. Kalau kedua orang tua tidak ridho, jangan harap Allah ridho sama kita, jangan harap. Sebab ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Makanya kalian kapan-kapan menelpon sama orang tua, jangan langsung uang. Assalamualaikum. Ma, habis uangku, jangan to the point. Tanyakan kabarnya, ma, bagaimana kabar ta? Baiki, bagaimana kabarnya bapak, kakek, nenek, adik. Sudah itu, ma, doakan karena selalu, ma, doakan karena selalu sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan dimudahkan belajarku. Begitu, jangan langsung curhat. Tas 1 jam menelpon, curhat saja isinya. Itu kemarin dihukum kak. Makanya Ustaz tidak nak kasih ke HP. Pasti begitu nanti ceritamu kalau menelpon kau. Jadi selalu minta ridho sama orang tua. Selalu minta maaf dan selalu minta ridho. Wajibu 'alaika an tuhibbahuma litanala ridhahuma, agar engkau memperoleh ridho keduanya. Yang dimana ridho itu huwa asasun najahi, merupakan asas kesuksesan di dunia. Wa miftahun najati, dan pintu keberuntungan. Apa makna najati? Keselamatan. Pintu keselamatan di akhirat. Yang kita kaji nahwu sorofnya.
Wa yajibu alaika yajibu isim fil huruf. Isim fil huruf fiil apa? Fiil mudhari. Kenapa dikatakan fiil mudhari? Sebab berawalan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya apa? Ya. Apa itu huruf mudhara'ah? Alif, nun, ya, ta. Alif fungsinya lil mutakallim. Nun fungsinya lil mutakallim al ghair. Ya fungsinya lil ghaib. Ta lil ghaibah dan lil mukhatab. Yajibu dari kata wajaba yajibu wujuban. Wajaba yajibu wujuban wa maujaban fa huwa wajibun wa dzaka maujubun. Jib la tajib maujibun. Fa yajibu maka wajib alaika ala harfu jar ka majrurun bi ka dhamirun barizun muttasilun mabniun ala fathati fi mahalli jarrin majrurun bi ala. An itu harfu nasbin wa masdariyin. Kenapa tidak dibaca anna, Ustaz? Ya karena dia bertemu dengan fiil. Kapan bertemu dengan fiil? An. Kalau bertemu dengan isim, anna. An. Tadi dibaca antuhibba. Berarti dari kata ahabba. Kenapa tidak dibaca antahubba? Duduk Mi. Mengganggu saja konsentrasi. Apa tadi? Ahabba yuhibbu. Kenapa tidak dibaca habba yahubbu? Habba yahubbu hubban wa mahabban fahuwa habbun wa dzaka mahbub. Mahbubun hubba la tahubba mahabbun. Kenapa dibaca tuhibbu dari kata ahabba yuhibbu? Bagaimana cara menentukan? Kira-kira di sini kan bisa dua-duanya toh. Kalau dilihat ada ta, ada ha, ada ba. Bisa dibaca tahubba, bisa dibaca tuhibba. Kalau tuhibba itu dari kata ahabba yuhibbu. Kalau tahubba dari kata habba yahubbu. Bagaimana cara menentukan dia tuhibba atau tahubba? Dia mujarrad atau mazid? Huma di situ kan kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Isim dhamir yang sandar kepada yang bertemu langsung dengan fiil. Kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Berarti dia harus pakai wazan ahabba. Karena kapan habba itu artinya cinta. Cinta itu lazim, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Kalau ahabba itu muta'addi, membutuhkan maf'ulun bih. Antuhibbahuma, tuhibba fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Kenapa mustatir wujuban? Sebab dhamir anta, takdiruhu anta. Siapa yang dicintai? Untuk menentukan maf'ulun bih tanyakan siapa yang dicintai? Siapa yang di? Itu maf'ulun bih. Siapa yang itu fa'il. Siapa yang mencintai? Kamu. Berarti fa'il. Anta. Siapa yang dicintai? Huma. Dia. Bapak dan ibu. Berarti itulah maf'ulun bih. Huma. Dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal masdar muawwal fi mahalli rafin fa'il. Bagaimana takwilnya? Bagaimana takwilnya ini? Takdirnya? Takdiruhu
Jadikan saja domir nasab menjadi domir jar. Ahabba tadi ubah menjadi isim masdar. Bisa dari fi'il mazid ketika ditawil masdar bisa ke masdar sumainya boleh, bisa ke masdar mujarrodnya boleh. Habba yang hubu habban. Yang kemarin kita temukan di sini mahabbah. Ada tuh? Mahabbah. Mahabbatun. Mana itu? Mahabbatun. Bisa jadi hubbah, ada juga hubbihi, hubbah. Takdirnya fajibu alaika hubbuhuma. Maka wajib atasmu mencintai keduanya. Mencintai keduanya itu wajib atasmu. Mahabbatuhuma atau hubbuhuma. Berarti huma tadi kedudukannya sebagai maf'ulun bi berubah menjadi mudhofun ilai karena fiilnya sudah berubah menjadi isim masdar. Wal masdar muawwal wa jumlatu an wa ma ba'daha fi mahalli raf'in fa'il. Wa tuti'ahuma, kenapa dibaca tuti'ah? Sebab dia masuk ke tuhibbah dinasab dengan an. Wa tuti'ahuma fi'il fa'il maf'ulun bi wa tahtarimahuma. Sorofnya dulu, sorofnya. Tuti'ah itu dari kata ato'a yuti'u. Kalau tahtarima dari kata yahtarimu ihtiraman wa muhtaraman fahuwa muhtarimun wa dzaka muhtaramun ihtarim la tahtarim muhtaramun. Tahtarimahuma susunan fi'il fa'il maf'ulun bi sama ji dengan tuhibbahuma, tuti'ahuma, tahtarimahuma. Li tanala ada huruf lam yang bertemu dengan fi'il. Ada huruf lam yang bertemu dengan fi'il berarti antara tiga ini lamul amri, lamul juhud, lamul amri itu dijazam. Nah di sini kan ajwaf ada ain fi'ilnya, ada huruf ilatnya berarti sudah jelas itu tidak dijazam, sudah dijazam. Kan kapan dijazam di situ? Litanal tidak ada alifnya. Kalau dijazam dibuang alifnya karena bertemunya dua sukun. Litanal kalau lamnya dianggap lamul amri. Dan lamul amri artinya hendaklah. Di sini kalau mau diartikan agar, berarti kalau agar itu lamu kai. Tidak bisa juga kita katakan lamul juhud. Lamul juhud itu ciri-cirinya ada kana sebelumnya. Kana manfian, kana yang dinafikan. Li tanala lamukai tanala fi'lun mudhari'un mansubun. Huruf nasab itu terbagi dua, ada yang sibu binafsiha, ada yang sibu bi'an mudmaratin. Ada menasab dengan dirinya sendiri, ada menasab dengan an mudmar. Yang nasab tanala itu bukan lamukai. Tapi yang nasab tanala di sini adalah an mudmar. Makanya ketika di i'rab tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da lami ta'lil atau lami qai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Huruf mudharanya ta. Berarti antara domir anta dan domir iya. Dari awal itu pakai domir mukhatab. Berarti tanya di sini pasti domir mukhatab. Wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Agar engkau memperoleh apa yang diperoleh? Ridho. Berarti ridho di situ kedudukannya sebagai maf'ulun. Ridho maf'ulun bih mansubun. Maf'ulun bih itu termasuk isim-isim yang dinasab. Ridho maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir
al-fathatul muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Mana amidhuriha litta'adzur li'annahu ismul maksur. Kenapa berdiri terus, Cece? Sudah monitor? Hah? Di mana? Itu yang sudah menyetor, masih ada waktu, lebih baiknya itu 2 kali menyetor. Jangan sudah menyetor kemudian tinggal jiki, buang-buang waktu. Daripada tinggal di musola tidak jadi keluar, buang-buang waktu. Mending kita isi, tambah lagi hafalannya. Bagus itu kalau 1 hari 1 lembar. Tidak dirasa waktu itu. Sisa 28 hari. 28, 27 pulang orang. Bukan 25. Orang apa kok? Citra sampai 20, 26 pi. Kalau orang baru, orang pare 27. Ya, sisa 27. Antara 27 hari 28 hari baru pulang. Alhamdulillah. Kenapa Ki? Setiap minggu kah? Minggu kemarin juga begitu. Hah? Beriman 4 orang. Sana, joget-joget. Ridho wa huwa mudhafun huma dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ridho humal alladzi itu isim mausul. Isim mausul itu termasuk isim sifat. Isim mausul termasuk isim sifat. Ketika ada isim sifat maka curigai dia sebagai naat. Kapan dikatakan naat? Ketika mutabaqah dengan kata sebelumnya. Alladzi isim ma'rifah, ridho juga isim ma'rifah. Makanya alladzi kedudukannya sebagai naat. Alladzi ismul mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin atau jarrin? Fi mahalli nasbin na'tun li ridho. Alladzi, ada alladzi isim mausul berarti ada sila mausul. Huwa itu dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil itu selalu kedudukannya sebagai mubtada. Selalu kedudukannya menjadi mubtada. Huwa dhamirun barizun munfasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli raf'in mubtada. Huwa asasu, yang jatuh setelah huwa isim nakirah pertama setelah mubtada itu kedudukannya sebagai khobar. Yang jatuh setelah huwa itu khobar. Asasu khobarun, khobar itu hukumnya dirafa. Huwa asasun najah. Asasu khobarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Asas bertemu dengan isim ma'rifah, sandar kepada isim ma'rifah. Ini susunan idhofah. Asasun najahi. Kenapa dibaca najahi? Sebab tanda jarnya adalah kasroh.
Kenapa kita katakan tanda jarnya adalah kasro? Sebab najahi itu adalah isim mufrad. Isim mufrad dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasro. Wal jumlatul ismiyah huwa asasu fi mahal la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Huwa alladzi huwa asasun najahi. Fid dunya fi harfu jar, ad-dunya majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah. Mana min zuhuriha li ta'adzur li'annahu ismul maksur. Wa miftahu. Kenapa dibaca miftahu? Hah? Matuf. Matuf kemana? Asasu. Bukan najahi. Hah? Matuf ke asasu. Agar engkau memperoleh ridho keduanya yang merupakan asas. Satu merupakan asas kesuksesan di dunia. Ridhonya kedua orang tua itu kunci sukses di dunia. Wa miftahun najati fil akhirah, dan kunci keselamatan di akhirat. Sekali lagi ridhollahi fi ridhol walidain. Ada istilah itu kalau mau rezeki kita kayak raja, kalau mau rezeki kita kayak raja, maka perlakukanlah orang tua seperti raja. Ini bukan hadis, tapi setelah dipikir-pikir ya cocok memang. Kalau kamu durhaka kepada orang tua, jangan harap bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jangan harap. Dosa-dosa yang lain kemungkinan nanti di akhirat disiksa. Orang tidak sholat, balasannya di neraka. Orang yang tidak puasa Ramadan, balasannya di akhirat. Orang yang intinya dosa-dosa yang lain itu balasannya di akhirat. Tapi kalau orang yang durhaka kepada kedua orang tua, balasannya di dunia dan di akhirat. Di akhirat. Makanya Guru mengatakan, setelah Guru mengatakan abuka wa ummuka, bapakmu dan ibumu itu sebab keberadaanmu, ibumu dia yang melahirkan kita, dia yang mengandung kita, orang tua bapak atas dialah yang mengerahkan segala kemampuannya untuk pendidikan jasmani dan rohanimu. Oleh karenanya Guru mengatakan, maka wajib bagimu, fayajibu alaika an tuhibbahuma, mencintai keduanya, wa tuti'ahuma, dan mentaati keduanya, wa tahtarimahuma, dan menghormati keduanya. Untuk apa? Litanala ridhohuma, agar engkau ada cetakan yang lain di sini pakai linanala. Kalau cetakan yang lain pakai linanala, agar kami memperoleh. Litanala ridhohuma, agar engkau memperoleh ridho keduanya, yang merupakan asas kesuksesan di dunia dan kunci keselamatan di akhirat. Jadi begitu setiap kalian menelpon, jangan cuma uang diminta, jangan cuma curhat. Jangan, pokoknya kapan menelpon, buka dengan tanyakan kabar, tanyakan kabar, tutup dengan minta doa. Yang selama ini selalu belajar tapi susah masuk pelajarannya. Perhatikan, Bu, ilmu itu tidak diperoleh cuma belajar saja. Jangan sampai terhalang gara-gara yang lain, banyak dosa kah atau durhaka kepada kedua orang tua atau kurangnya doa dari orang tua.
Makanya selalu minta ridho. Doakan Kak Ma, mudah-mudahan saya bisa bersaing juga. Doakan Kak saya bisa baca kitab. Doakan Kak saya bisa menjadi hafizah. Bukan cuma hafizah, juga bisa baca kitab. Luar biasa. Menjadi hafizah luar biasa. Tapi kalau menjadi hafizah kemudian tahu nahu sorof, itu luar biasa itu. Masya Allah. Tidak sembarang itu didapat orang-orang begitu. Kemudian nanti tamaki dari sini, ambil jurusan tafsir. Jangan ambil jurusan dokter. Memang dokter bagus, bagus. Tapi kalau dilihat dari yang selama ini kita lakukan, mulai dari sanawiyah, aliyah, itu tidak sejalan. Jalan. Tapi misalnya kalau kalian, susah kamu menghafal, tidak apa-apa, yang penting ada hafalan sedikit, ada baca kitabku sedikit, berarti saya lanjutkan saja. Ya, yang lain farmasi kah, kedokteran kah, apa namanya, jurusan-jurusan. Kamu nanti di mana? Teknik kah? Perempuan teknik, atau bengkel. Jadi kalau kalian sukanya ke agama, ada hafalan tak? Apalagi kalau khatam, nahu sorof tak bagus dasarnya, teruskan itu tafsir. Karena ada orang menghafal tidak tahu maknanya, sota-sota kita mengartikan. Karena tidak tahu baca kitab. Karena dia artikan sesuai dengan yang ada di Departemen Agama. Padahal yang ada di Departemen Agama itu masih butuh penafsiran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.